Tak jauh dari deru ombak pantai Pangandaran serta hiruk-pikuk para pelancong, terdapat jejak kehidupan yang mulai tergerus waktu di kawasan Desa Pananjung. Diapit di antara tiga dusun, Bojongjati, Karangsalam, dan Karangsari, berdiri tegak sebuah bangunan tua yang menyimpan memori masa lampau. Ya, Stasiun Pangandaran. Dahulu, stasiun ini menjadi jembatan mobilisasi masyarakat. Namun, kini ia hanya menyisakan kerangka bangunan tua yang bahkan hampir roboh. Dipenuhi banyak sekali sampah dan barang tak terpakai, seolah tempat ini bukanlah tempat yang pernah merekam peristiwa bersejarah. Mulai beroperasi pada tahun 1918, kawasan Stasiun Pangandaran pernah menjadi pusat keramaian yang hidup. Deretan pertokoan, termasuk toko emas, menjadikannya lokasi strategis bagi masyarakat untuk bertukar kabar dan canda. Berdiri kokoh di titik elevasi plus 16 dari muka air laut pasang tertinggi, stasiun ini dulunya adalah jantung ekonomi pesisir Jawa Barat. Ia melayani penumpang sekaligus mengangkut hasil bumi seperti kelapa, garam, pupuk, hingga hewan ternak. Dengan rute keberangkatan dari stasiun Banjar menyusuri wilayah Ciamis Selatan menuju daerah pesisir, melewati daerah seperti Kalipucang, Parigi, Stasiun Pangandaran, dan berakhir di Stasiun Cijulang. Di balik keramaian, dinamika sosial pada saat itu pun tidak bisa dielakkan. Seolah menjadi budaya yang sudah mengakar dan sulit dihilangkan, banyak penumpang yang tidak disiplin dan memilih membayar ongkos secara langsung kepada kondektur, alih-alih melalui loket resmi. Realitas ini diungkap oleh salah satu tokoh penting dalam sejarah jalannya operasional kereta api di Stasiun Pangandaran. Beliau adalah Pak Kasmino, atau yang lebih akrab disapa Pak Ode. Karena pada masa itu beliau pernah menjabat sebagai Observer Distrik dan bertugas di Stasiun Pangandaran sejak tahun 1985 hingga akhirnya operasional berhenti total pada tahun 1987. Keputusan pahit itu diambil salah satunya karena pendapatan karcis jauh dari kata cukup untuk menutupi biaya bahan bakar, bahkan setelah disubsidi pemerintah. Budaya ketidakdisiplinan yang mengakar kuat pada akhirnya menjadi salah satu penyebab runtuhnya kejayaan stasiun ini. Hingga kini, di sekitar kawasan stasiun masih berdiri dua rumah dinas yang dahulu ditempati oleh kepala stasiun dan observer distrik. Sejak dulu, Pak Ode dan penghuni rumah dinas kepala stasiun sangat disiplin membayar sewa rumah dinas dengan tarif yang dimulai dari 500 perak per bulan. Sebelum akhirnya pasca pensiun melonjak hingga 3 juta rupiah. Saat ini, rumah dinas Pak Ode tidak lagi beliau tinggali. Bangunan tersebut sudah dipagari seng sejak PT KAI berencana merenovasinya pada tahun 2004. Kini, tampilannya jauh lebih modern. Meski sisi sampingnya seperti jendela masih mempertahankan ciri khas arsitektur Belanda. Berbeda dengan rumah dinas Pak Ode, rumah dinas kepala stasiun hingga kini masih dihuni oleh keluarga dari anak mantan mandor stasiun yang dulu diberi izin tinggal oleh kepala stasiun. Bentuk aslinya masih sangat kental dengan gaya bangunan tua Belanda, meski bagian depan telah dimodifikasi menjadi sebuah warung. Sebagian besar struktur bangunan, mulai dari pondasi, tembok, jendela, hingga cat masih dipertahankan karena kualitas bangunan kolonial yang terkenal sangat kokoh, meski bagian atap sempat direnovasi karena hampir roboh. Stasiun Pangandaran saat ini sudah tertidur lelap di antara riuhnya pariwisata modern Pangandaran, menyisakan dinding-dinding yang menjadi saksi bisu ribuan cerita masa lampau. Kontras dengan kehidupan masa kini, keramaian yang dahulu hidup, kini telah sirna. Wacana penetapan bangunan stasiun sebagai cagar budaya pun urung terwujud, membuat ingatan kolektif masyarakat
perlahan-lahan mulai pudar di telan zaman.